Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Al-Faruq dalam channel belajar Dimas Al-Faruq Dimas Pecinta Online. Kali ini saya sedang net install jarak jauh nih teman-teman. Ini posisinya GR3 gak bisa masuk katanya. Entah lupa akun masuknya atau gak tahu lah, ada yang ubah akunnya atau gimana gitu. Semoga saja ini belum terkunci ya. Jadi eh, untuk ethernya belum terkunci. Jadi kalau GR3 ini posisinya, ini saya sudah siapkan filenya. Saya mau flash dengan router OS 648 PK. Ini long term. Ini ada net install untuk 6486 juga. Dan ini sudah saya setting untuk LAN-nya. Nanti LAN laptop dihubungkan ke Ether 1 GR3-nya. Ini posisi GR3 masih mati. Jadi saya setting IP-nya jadi 192.168.8.2 untuk LAN laptopnya. Ini masih mati ya, ini keterangannya masih unplugged ya, unplug masih mati. Terus di net installnya sebentar, saya netbootingnya saya setting 192.168.8.1, jadi biar satu network dengan LAN yang nanti akan dicolok ke Ether 1. Boot server enable, klik centang lalu oke. Di sini posisinya pada saat posisi seperti ini Ether 1 GR3 dihubungkan ke LAN laptop atau komputer. Lalu tekan tombol reset. Ya, ini adaptornya posisinya belum dicolok ya. Jadi Ether 1 dulu dimasukkan ke LAN komputer atau laptop. Lalu tekan dan tahan tombol reset baru dimasukkan adaptornya. Ya, pada saat masukkan adaptor tombol reset tetap ditekan. Lalu di sini dicek di bawahnya harddisk ini. Ada yang harddisk ini terbaca gini seperti ini, ada yang enggak ada, yang kosong. Ya, jadi komputernya ada yang harddisknya terbaca seperti ini, ada tulisan harddisk ini. Terus tapi ada juga komputer yang biasanya settingan-settingan lawas itu atau gimana ya, entah harddisknya nggak terbaca gitu aja. Yang harddisknya cuma satu partisi biasanya nggak terbaca, nggak tahu ya untuk masalah harddisknya. Yang jelas nanti setelah Ether 1 hubungkan ke LAN laptop, lalu tekan tahan tombol reset, masukkan adaptor, tahan terus tombol resetnya. Nanti di sini ada MAC address untuk GR3-nya. MAC address GR3-nya baru dilepas tombol resetnya gitu. Baru proses selanjutnya. Ini karena jarak jauh, saya perintahkan dulu. Saya perintahkan kayak apa ya kalau perintahkan? Sebentar. Saya suruh dulu tekan dan tahan tombol reset, lalu masukkan adaptor. Biar GR3-nya nyala, lalu dia proses booting, terbaca di net install, baru kita nanti install ulang. Jadi router OS-nya diganti dengan yang baru. Untuk net install ini bisa dilakukan misalkan lupa username dan password, masuk MikroTik, terus kadang MikroTik cuma diem di lampu aja. Jadi pada dimasukkan itu saat dinyalakan itu cuma tit gitu, terus lampu nyala, nggak bisa nggak terdeteksi di Winbox, biasanya seperti itu. Dengan catatan untuk port Ether satunya belum dikunci, gitu. Maksudnya belum dikunci di sini kan biasanya ada yang misalkan MikroTik kena hack gitu. Jadi Ether satunya dikunci dan untuk bootingnya dimatikan gitu. Biasanya ada seperti itu. Kalau sudah seperti itu biasanya waktunya untuk bootingnya itu kan standarnya cuma berapa ya, 5 detik atau 10 detik gitu untuk tekan tombol reset itu. Itu biasanya waktunya diganti sampai 30 menit gitu biasanya, 10 menit. Nah waktunya itu kan kita nggak tahu digantinya berapa gitu. Ya itu, tapi kebanyakan teman-teman yang sudah mengalami seperti itu, terutama yang kurang begitu paham untuk masalah mikrotiknya, ya sombong amat saya bilang kurang begitu paham, saya aja masih belajar. Maksudnya yang masih belajar lah, masih belajar. Saya juga awal-awal bingung kalau menghadapi kasus seperti ini. Jadi misalkan mikrotik
nggak mau nyala, nggak mau booting gitu ya. Pada saat dinyalakan tuh cuma tit gitu aja, terus masuk ke cuma stok apa diam di lampu gitu, nggak bisa terdeteksi di Winbox. Ya biasanya saya install tuh dulu awal-awal masih 2 tahun yang lalu lah, saya juga masih kebingungan juga gimana caranya install gitu dan lain sebagainya. Ini saya masih menunggu. Ini pada saat eh, ini posisi LAN Ether 1 MikroTik dihubungkan ke LAN laptop. Settingan IP-nya dibikin satu network, artinya untuk LAN PC-nya saya setting 192.168.88.2 untuk dev. Ya kenapa 88.2? Karena default MikroTik-nya seperti itu. Sebenarnya bisa aja mau disetting IP lain juga nggak masalah, asal dibikin satu network dengan net bootingnya. Saat masukkan adaptor, tombol reset tetap ditekan sampai MAC address terbaca di net install. Nah, ini sudah terbaca. Ini tombol pada saat sudah terbaca MAC address seperti ini, ya, tombol reset dilepas. Ya, tombol reset dilepas. Lalu dipilih MAC address ini nih, RB750GR3 gitu ya. RB750GR3, ini ada MAC addressnya, statusnya udah ready gitu ya. Udah dibiarkan aja dulu. Ya. Saya biasanya mencatat software ID-nya ini, takut hilang gitu ya. Tapi biasanya nggak hilang, takut aja. Saya biasanya nyatat software ID-nya ini berapa, terus key-nya ini kan kuncinya ini berapa gitu ya. Biasanya saya nyatat ini, saya catat, saya letakkan di notepad. Biasanya gitu, terus tutup aja. Ya, kembali ke GR3. Ini kalau sudah terbaca MAC address seperti ini, dipilih MAC address yang ada tulisan GR3, lalu dicentang di bagian bawah yang router OS ini. Ya, dicentang seperti ini. Setelah itu kita bisa klik install. Nah, di sini net install akan memformat seluruh isi hard disk ya penyimpanan lah. Kalau hard disk bilangnya kan mikirnya pasti yang hard disk besar itu ya. Penyimpanan di GR3-nya diformat itu isinya, lalu dimasukkan aplikasi baru, router OS baru, jadi firmware baru gitu ya. Jadi diformat dulu harddisknya, baru dimasukkan firmware baru ya, 6486 seperti ini ya. Setelah selesai ada tulisan apa ya, sukses ya nanti ya. Ya ini masih format hard drive ya. Lalu nanti ada kalau sudah selesai ada komplit, ada tulisan komplit, lalu MikroTiknya akan reboot, mati dan nyala lagi gitu ya. Kalau diamnya di sini, diam terus biasanya seperti ini, format hard drive ini enggak selesai misalkan, bisa diulangi lagi, dimatikan dulu MikroTiknya, tekan tahan tombol reset, lalu di apa namanya, diformat lagi, diinstal lagi maksudnya. Ini kok lama ya, format hard drive-nya lama. Ini tidak saya potong videonya biar jelas. Ini saya sambil WA orangnya yang bersangkutan. Apa tak suruh ulang lagi aja? Oh ini sudah agak lama formatnya memang. Nah ini sudah selesai format, lalu dia prosesnya transfer router OS ke MikroTik barunya. Ya, ini masih proses transfer. Setelah selesai nanti ada keterangannya, MikroTik akan reboot dan bisa masuk lagi melalui Winbox dengan login dan password standarnya. Jadi loginnya adalah admin, passwordnya dikosongi. Gitu ya. Ini masih proses transfer. Nanti setelah itu akan reboot MikroTiknya. Ya,
Done. Nah, ini sudah selesai, done, waiting reboot. Ini sebenarnya sudah reboot. Mikrotiknya sudah ditutup aja net installnya. Sebentar. Saya suruh pindah untuk LAN-nya ke Ether 5. Karena posisinya saya jarak jauh ya. Jadi ini ada mikrotik punya temen katanya entah ada yang hack atau apa nggak tahu, atau ada yang merubah user password sehingga lupa, sehingga nggak bisa masuk ke mikrotiknya. Ini tadi sudah saya masuk, nggak bisa. Ini sudah nyala lagi mikrotiknya, dan nah ini sudah terdeteksi, IP-nya sudah kembali 0, dan sesuai dengan versi yang saya install 6486 long term ya, ini sudah bisa masuk. Jadi loginnya adalah admin, passwordnya dikosongi, connect. Nah seperti ini. Kita cek lisensinya apa masih tetap sistem lisensi. Oke, masih tetap. Oke, gitu aja teman-teman. Ini prosesi net install mikrotik. Kebetulan saya lakukan jarak jauh. Ini posisinya di mana ini? Wah, jamnya gak update, Rek. Jam komputernya dia gak update. Dia posisinya di NTB sebenarnya. Dia posisinya waktu Indonesia Tengah. Saya posisinya waktu Indonesia Barat. Ini tapi di sana masih jam 9. Haha, jam berapa ini? Oke, gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar. Sebenarnya untuk tutorial net install sudah banyak yang bikin videonya maupun yang bentuk tulisan gitu ya. Tapi ini saya melakukan secara prakteknya, dan kebetulan di sini saya lakukan untuk teman saya jarak jauh gitu. Hati-hati untuk username dan password mikrotiknya dibikin hati-hati benar sekali. Jadi misalkan di sini mau dibikin server namanya RDA misalkan, nah, usahakan untuk loginnya jangan pakai RDA, jangan pakai nama-nama RDA, atau passwordnya jangan pakai. Intinya user login dan password yang masuk ke mikrotik ini jangan ada bau-bau nama server, atau bau-bau nama sendiri, atau bau-bau nama anak gitu ya. Usahakan sesulit mungkin dan diingat. Jadi takutnya ada orang-orang iseng yang otak-atik mikrotik kita dan ubah-ubah login password gitu. Nanti kalau dikunci mikrotiknya malah ribet. Oke, gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Saya Dimas Alfaruk, tidak bermaksud menggurui, dan ini bukan video tutorial, hanya ini video berbagi. Sekali lagi saya tidak maksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.